Selamat malam, Shalom. Kita bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini, di mana Tuhan terus memelihara dan menolong kita, hingga ada waktu bagi kita di tempat kita masing-masing untuk beribadah, kelompok doa. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dengan pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah dan pertolongan-Mu. Ampuni kami untuk setiap pelanggaran kami. Suci kuduskan kami agar kami boleh berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Pada malam hari ini ya Bapa, kami menyerahkan persekutuan kami. Tuhan tolong agar persekutuan ini boleh terlaksana dengan baik dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpuji Bapa dalam kerajaan sorga. Ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita masih memuji Tuhan. Kita sambung pujian dengan judul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dengan pujian Aku Datang dan Ku Bersujud. Bersujud di hadapan
dengan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Pada Bapak Gembala dipersilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang sudah menjaga, melindungi, memelihara serta memberkati dengan berkat-berkat khusus. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu bagi kami semua. Sampai hari ini kami boleh ada, semua karena anugerah daripada Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus menerangi dan menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dengan benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan yang terdapat di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Tawarik pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu
rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya, dan mendirikan bait yang persiapkannya telah kulakukan. Puji nama Tuhan. Bagian firman Tuhan dalam bahagian ini merupakan nyanyian pujian Daud kepada Tuhan yang disampaikan oleh Daud ketika ia menjadi raja bagi Israel. Daud adalah seorang raja yang diberkati oleh Tuhan sehingga namanya semakin besar, namanya semakin masyhur, namanya sangat dikenal. Selain kekayaan yang melimpah-limpah dalam kehidupan Daud, ia sebagai raja yang tentunya sebagai sebuah kerajaan yang disegani, sebuah kerajaan yang ditakuti sebab memiliki prajurit, memiliki pasukan yang kuat. Dan secara materi sebenarnya Daud memiliki peluang untuk membanggakan diri, sebab ketika ia maju berperang, kemenangan demi kemenangan dialaminya, kemenangan demi kemenangan diraihnya. Namun tidaklah demikian yang dialami oleh Daud. Ia sadar bahwa semua yang ia lakukan, semua keberhasilan yang ia raih, semua hal yang ia miliki, semuanya karena campur tangan Tuhan semata. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kegagahannya, sehingga ia tidak perlu merasa sombong, sehingga ia tidak perlu merasa meninggikan diri oleh keberhasilan yang digapainya. Bagian firman Tuhan ini yang sudah kita baca adalah merupakan pengakuan Daud kepada Tuhan. Pengakuan Daud yang disampaikan kepada Tuhan sebagai pujian kepada Allah. Lalu apa saja yang menjadi pengakuan Daud kepada Allah? Belajar dari bahagian ini, ada 3 bahagian yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah pengakuan Daud atas kuasa Tuhan. Ayat 11 berkata, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala." Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, Daud mengakui bahwa itu adalah milik Tuhan. Daud mengakui bahwa kuasa Tuhanlah yang menjadikan segala hal yang ada di muka bumi ini. Segala-galanya adalah milik Tuhan. Segala-galanya terjadi oleh karena kuasa Tuhan. Dan setiap saat Tuhan berhak untuk mengambilnya. Setiap saat, karena segala sesuatu adalah milik Tuhan, Ia memiliki kedaulatan untuk mengambilnya. Ia memiliki kedaulatan untuk mengambil dari seseorang yang merupakan milik orang itu. Daud mengakui bahwa segala sesuatu oleh karena kuasa dari Tuhan. Punya mula segala sesuatu, baik yang di langit
maupun yang ada di bumi. Keberhasilan terkadang membuat manusia merasa sombong. Keberhasilan terkadang membuat manusia meninggikan diri. Banyak orang yang melimpah dengan harta kekayaan. Banyak orang yang sukses di dalam usahanya. Banyak orang yang memiliki jabatan. Mereka berhasil dalam pelayanan. Semuanya mulai menyombongkan diri. Semuanya mulai meninggikan diri. Seakan-akan bahwa hanya dialah yang dapat meraih keberhasilan itu. Kepintaran terkadang membuat orang sombong. Kepintaran terkadang membuat orang meninggikan diri dari orang lain. Ada orang yang mulai lupa ketika ia mulai berada pada posisi, pada jabatan tertentu. Mulai merasa bahwa semuanya karena usahanya. Bahkan mulai melupakan Tuhan. Mereka pura-pura lupa bahwa keberhasilannya itu adalah karena Tuhan. Daud dalam bahagian ini menegaskan bahwa apa yang dimiliki oleh Daud semua karena kuasa Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan Daud semua karena kontrol dan kendali daripada Tuhan. Di dalam Injil Lukas 21 ayat 34 berkata, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita berada pada titik keberhasilan, jangan menjadi sombong, jangan meninggikan diri, sebab semuanya karena pertolongan Tuhan. Sebagaimana pengakuan Daud atas kuasa Tuhan, kita diminta untuk mengakui, kita diminta untuk menjaga, memelihara segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yang kedua, pengakuan Daud kepada Tuhan bahwa Tuhanlah sumber berkat. Ayat yang ke-12 berkata, "Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya." Kekayaan yang dimiliki oleh Raja Daud, dia mengakui bahwa itu berasal dari Tuhan. Kemuliaan yang dimiliki oleh Raja Daud berupa tahta kerajaan, bahwa itu juga adalah milik Tuhan yang Tuhan pinjamkan kepada Daud untuk tugas tertentu yang Tuhan mandatkan kepada Daud untuk menunaikan pekerjaan itu, yang Tuhan tugaskan kepada Daud untuk mengerjakan rencana-rencana Tuhan melalui umat pilihannya. Pengakuan Daud bahwa semuanya berkat yang ia terima bersumber hanya daripada Tuhan. Begitu pula Tuhan tidak henti-hentinya mengingatkan bangsa Israel agar jangan sampai melupakan Tuhan di dalam keberhasilan. Jatuh bangun kehidupan umat Israel. Ketika mereka hidup dalam berkat Tuhan, mereka melupakan sumber berkat. Tapi ketika mereka hidup di dalam hukuman Tuhan, mereka mulai mengingat Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Jatuh bangun kehidupan rohani mereka di hadapan Tuhan. Oleh karena dosa yang sama, lupa dengan sang sumber berkat, yaitu Tuhan. Banyak orang Kristen yang setelah sukses mulai lupa kepada sang sumber berkat. Ia hanya mengejar dan mengejar berkat, tapi lupa bahwa berkat yang diterima memiliki sumber, yaitu Tuhan. Merasa bahwa kesuksesannya adalah jerih payahnya,
lalu mulai melupakan ibadah kepada Tuhan, mulai melupakan pelayanan kepada Tuhan, mulai melupakan hal-hal yang dimandatkan oleh Tuhan untuk dikerjakan sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Bahkan terkadang mulai memikirkan bahwa untuk datang beribadah adalah sesuatu yang hanya membuang-buang waktu saja. Itulah sebabnya banyak orang yang berkata bahwa waktu adalah uang. Ingat bahwa engkau sehat oleh karena Tuhan. Engkau berhasil oleh karena Tuhan. Jangan mengejar hanya berkat dari Tuhan, tapi kejarlah sang sumber berkat. Dalam bahagian pertama tadi, bahwa sewaktu-waktu Tuhan bisa mengambil apa yang kita miliki. Sebab apa yang kita miliki adalah milik Tuhan yang dipinjamkan kepada kita untuk kita kelola. Karena itu bertanggung jawablah setiap berkat yang Tuhan beri kepada kita. Tentu kita diberkati oleh Tuhan bukan hanya untuk memberi persembahan, tetapi juga untuk kebutuhan sehari-hari kita. Namun sebagai pendatang di dunia ini, kita hanya numpang di dunia ini. Tuhan juga menuntut kepada kita dan Tuhan juga akan memampukan kita untuk berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Akuilah bahwa Tuhanlah sumber berkat, bahwa Tuhanlah sumber dari apa yang saudara telah miliki sampai hari ini. Kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Karena itu gunakanlah berkat itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, pengakuan atas milik Tuhan. Kalau kita membaca ayat 14 dan selanjutnya, dalam bahagian ini merupakan pengakuan Daud bahwa apa yang dimiliki adalah milik Tuhan. Karena itu menjadi kewajiban untuk mengembalikan milik Tuhan itu kepada Tuhan, untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan telah berikan kepada Daud dalam bahagian ini, semua hartanya, semua miliknya dipersembahkan kepada Tuhan, dipersembahkan untuk mempersiapkan pembangunan rumah Tuhan. Daud mengakui bahwa apa yang ia beri kepada Tuhan sesungguhnya hanya berasal dari Tuhan. Raja Uzia, saat ia menjadi seorang raja, ia sangat kuat dan sangat berhasil. Ketika ia kuat dan berhasil, ia mulai sombong dan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya ia lakukan. Ia merasa bahwa semuanya adalah miliknya. Semua yang ada di dalam kerajaan itu adalah miliknya. Sehingga tidak ada seorang pun yang seharusnya bisa merintangi dia. Sebab dia adalah seorang raja. Ia ingin menjalankan tugas imam dengan membakar ukupan di bait Allah. Pada saat imam-imam di bait Allah menegur dia agar ia tidak melakukan keinginannya, yang terjadi adalah ia marah terhadap mereka. Dalam keberhasilan ini ia mulai sombong. Akhirnya Tuhan menimpahkan sakit kusta sebab Raja Uzia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Sebab Raja Uzia tidak menghormati Tuhan. Tuhan menyatakan kuasanya dan menegur Raja Uzia dengan memberikan penyakit kusta yang akhirnya ia dikucilkan. Ia tinggal di tempat di mana semua orang kusta tinggal. Ia terisolasi di tempat itu sampai ia meninggal. Kuasa Tuhan dinyatakan kepada Raja Uzia karena Tuhan memproteksi segala hal yang adalah miliknya. Tuhan menjaga kekudusannya agar semua orang tidak tercemar dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Banyak anak Tuhan yang semula memiliki kerendahan hati, mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika hidupnya mulai berhasil, sikapnya mulai berubah
kasih mula-mula kepada Allah mulai berubah, sehingga berani berkata tidak ada waktu untuk datang bersekutu, tidak ada waktu untuk datang berbakti kepada Tuhan, bahkan mengucap syukur pun kepada Tuhan tidak dilakukannya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Obadja 4, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung raja wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Obadja kepada kerajaan Edom yang congkak, yang sombong, yang seakan-akan tidak ada kerajaan lain yang sanggup untuk mengalahkan mereka. Tapi lihat, kebenaran Tuhan ditegakkan oleh Tuhan, di mana kerajaan ini dihancurkan oleh Tuhan. Kalau kita sukses pada hari ini, bersyukurlah sebab Tuhan telah mengaruniakannya kepada kita. Jangan sampai kesuksesan itu membuat kita menjadi sombong. Tetaplah rendah hati. Tetaplah sebagai anak Tuhan yang takut kepada Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jagalah keseimbangan antara karir saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, profesi saudara, dalam hubungannya Anda dengan Tuhan, dalam hubungannya Anda dengan gereja, dalam hubungannya Anda dengan keluarga Anda. Waspadai bahwa godaan dan cobaan senantiasa mengintai kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Tetaplah berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan jadilah berkat bagi banyak orang. Bagian firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita hendaknya tetap memuji, mengagungkan kebesaran Tuhan. Raja Daud mengajarkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan di malam hari ini. Kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Di mana Daud menaikkan pujian kepada Tuhan, mengakui bahwa apa yang dimiliki berasal dari Tuhan dan semua karena Tuhan. Ia memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang berdaulat secara mutlak dalam kehidupannya. Ajar kami untuk meneladani Raja Daud dalam bahagian ini. Ajar kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dengan baik dan dengan benar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan sebagai rasa syukur dan terima kasih kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini
tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama dimanapun kita berada. Kiranya kita meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa juga untuk para pemimpin dan berdoa untuk para pemimpin gereja. Kita mendoakan juga seluruh anggota jemaat Tuhan, bahkan juga anggota jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kita juga berdoa untuk Kota Tarakan, dan kita juga mendoakan pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan Desember. Kita berdoa agar semua dapat berjalan dengan baik. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita berdoa. Saya persilakan kita untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita mengulangi pujian ini sekali lagi. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan berdoa. Doa ini akan dipimpin oleh Bapak Gembala dan langsung mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami naikkan pujian, hormat, dan syukur kepadamu. Oleh karena anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam keterbatasan kami, Engkau memampukan kami untuk melakukan setiap bagian dengan keterampilan yang Tuhan berikan kepada kami, dengan keterampilan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami dimampukan oleh Tuhan untuk mengerjakan bagian-bagian pelayanan
yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan kiranya memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan, baik pemerintahan di pusat, di provinsi, di kabupaten kota, di kecamatan, kelurahan, bahkan sampai ke pemerintahan RT. Kami berdoa, Tuhan kiranya memberi kesehatan, kekuatan kepada pemimpin kami. Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka dapat memimpin bagian-bagian mereka, memimpin negeri ini, wilayah dan daerah masing-masing atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan yang menyenangkan bagi semua umat manusia yang tinggal di negeri ini. Berkati pemimpin kami, pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk memimpin negeri ini dengan arif dan bijaksana. Kami berdoa dan menyerahkan untuk pemimpin gereja kami, baik badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, badan pengurus daerah, dan juga badan pengurus jemaat. Tuhan kiranya memberkati dalam periode kepemimpinan mereka sampai menjelang tahun 2021 adalah periode yang Tuhan percayakan untuk mengerjakan rancangan-rancangan Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Berkati setiap pribadi mereka, berkati setiap jajaran aras gereja, agar mereka boleh memimpin dan mengarahkan lembaga gereja ini untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berkembang. Kami berdoa dan menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan di GKI Siloam Tarakan ini. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan dalam pergumulan-pergumulan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan hadir untuk menolong, menguatkan dan meneguhkan mereka, agar mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, agar mereka tetap memiliki pandangan kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu dalam pengaturan Tuhan dan segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan untuk dialami, sebab semuanya rancangan Tuhan baik adanya. Kami berdoa dan menyerahkan untuk jemaat yang sakit. Tuhan kiranya hadir dan menemani mereka. Tuhan memberi kekuatan kepada mereka untuk menanggung rasa sakit yang mereka derita sampai hari ini. Tuhan kiranya menguatkan, meneguhkan iman percaya mereka, agar dalam kondisi fisik mereka yang sakit, mereka tetap berpengharapan dan mereka tetap memandang kepada Tuhan, bahwa semuanya diizinkan Tuhan untuk mereka alami, sebab Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya kepada mereka. Karena itu Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya kuasa Tuhan dinyatakan dan tangan Tuhan menjamah setiap tubuh mereka, sehingga bagian-bagian tubuh mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Kalaupun Tuhan mengizinkan mereka untuk dirawat di rumah sakit, dalam nama Yesus Kristus, kiranya setiap pribadi, dokter, perawat, dan fasilitas kesehatan yang digunakan, bahkan obat-obat yang dimakan dan diminumnya, diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk proses kesembuhan bagi setiap mereka. Berkati setiap keluarga yang mendampingi dalam perawatan. Bapa, kami berdoa untuk Kota Tarakan. Tuhan kiranya memberkati Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota yang Tuhan percayakan untuk memimpin kami di kota ini. Tuhan kiranya memberkati seluruh jajaran pemerintahan Kota Tarakan. Tuhan memberkati agar mereka dapat memimpin kami, menata kota ini, bahkan melaksanakan setiap program, mengambil kebijakan dengan bijaksana, sehingga kami semua masyarakat yang tinggal di kota ini boleh menikmati kedamaian, menikmati keamanan, sehingga kami leluasa untuk beraktivitas, leluasa untuk bekerja, leluasa untuk berbakti, leluasa untuk melayani Tuhan, sebab Tuhan memberkati kota ini. Kami menyerahkan untuk pemilu kada
Kalimantan Utara. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan memberkati agar proses pemilu kada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember semuanya bisa berjalan dengan baik atas pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan. Semua pihak yang mengambil bahagian dalam kegiatan pemilu kada ini, mereka tetap sehat dan kuat dan dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Seluruh masyarakat di Kalimantan Utara, Tuhan kiranya memberkati. Kami rindu pemimpin yang hidup takut akan Tuhan. Kami rindu pemimpin yang dapat memimpin dan mengarahkan kami, baik yang tinggal di kota maupun yang tinggal di desa, agar kami semua dapat merasakan bagaimana perkembangan demi perkembangan. Dan kami semua masyarakat yang tinggal di Kalimantan Utara semakin hari semakin sejahtera. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa yang telah kami panjatkan. Terima kasih Bapak. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal akan dilimpahkan di dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.